Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia, umat Islam hendaknya menjadi umat yang satu. Dan ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ini membuktikan pemahaman terbaliknya ketika kita diminta untuk tidak bercerai-berai. Itu bermakna Allah menghendaki agar kaum muslimin menyatukan safnya. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang terjadi perbedaan di antara kaum muslimin. Ada seorang ulama pernah menulis judul buku yang sangat menarik. Judul bukunya As-Sahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruq Al-Madhmum. Kebangkitan Islam antara perbedaan pendapat yang disyariatkan dan perpecahan yang tercela. Jadi tidak masalah kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang sifatnya cabang-cabang agama. Tapi yang dilarang kemudian, setelah orang berbeda pendapat, jadi bermusuhan. Setelah orang berbeda pendapat, jadi berpecah belah. Tugas kita sebagai kaum muslimin adalah mempersatukan sekat-sekat yang ada pada umat. Karena sesungguhnya perbedaan yang terjadi selama dalam urusan furu', dalam urusan cabang-cabang agama, para ulama menyebutkan tidak masalah. Bahkan perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih ada. Contoh, disebutkan dalam satu riwayat ada dua orang sahabat yang melakukan perjalanan jauh. Masuklah waktu sholat. Mereka kemudian mencari air yang tidak kunjung ketemu. Karena tidak ada air, sepakat untuk bertayamum, kemudian sholat. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Ternyata di tengah perjalanan, sebelum waktu sholat habis, keduanya menemukan air. Dan keduanya berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan kita harus mengulang sholat kita. Karena ada air, maka tayamum kita yang tadi gugur, waktu sholat masih ada. Maka kita ngulang dengan wudu, mengulang sholatnya. Karena sholat kita tadi tidak sah. Sementara yang kedua bilang, enggak perlu kita ulang. Karena tadi kita yakin bahwa di sekitar ini gak ada air. Maka kita cukup dengan sholat yang tadi dengan tayamum. Maka dua-duanya bersepakat untuk tidak sepakat. Akhirnya yang pertama melaksanakan wudu, kemudian sholat. Artinya sholatnya 2 kali. Yang kedua mencukupkan sholat dengan sholat yang pertama. Dia tidak mengulang sholat itu. Karena di zaman itu masih ada Rasulullah SAW. Sampailah keduanya ke Madinah dan mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, kami melakukan kada wa kada, begini dan begitu. Saudara kami yang ini salat 1 kali sementara saya 2 kali. Bagaimana kemudian komentar Rasulullah SAW kepada orang yang berbeda pendapat dalam hal teknis ini? Apa kata Nabi? Kepada orang yang salatnya 2 kali, Nabi katakan laka ajran. Engkau mendapatkan 2 pahala. Dan Nabi katakan kepada orang yang sholatnya 1 kali, asabta sunnah, telah sampai kepadamu sunnahku. Jadi dua-duanya ketika berijtihad dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus karena Allah Azza wa Jalla, dua-duanya diapresiasi oleh Nabi SAW walaupun berbeda. Dan sekarang banyak kaum muslimin beda dikit langsung saling mencela, saling menghina, saling mentahdzir dan lain sebagainya. Cari sebanyak mungkin titik-titik persamaan di antara kaum muslimin. Kalaupun ada perbedaan dalam hal yang sifatnya cabang, hormati perbedaan itu. Kita tetap mengamalkan apa yang kita yakini, ilmu yang sudah sampai kepada kita, tapi bukan berarti kemudian menyalahkan pendapat orang yang berbeda. Dan inilah prinsip Islam. Makanya para ulama mengatakan ikhtilafu ashabi rahmah, perbedaan pendapat di antara sahabat-sahabatku adalah rahmat. Al-Imam Ibnu Qudamah menambahkan ittifaquhum hujjatun qati'ah. Kesepakatan para ulama adalah hujjah yang pasti.
wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Sementara perbedaan pendapat di antara mereka adalah rahmat yang luas. Semoga kita semakin bisa lapang dada dalam menghargai perbedaan di antara kaum muslimin dan tetap mengamalkan apa yang kita yakini tanpa harus menghardik, mencela, merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita selama hal itu dalam hal-hal yang sifatnya cabang-cabang dalam agama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.